Kasus kematian mahasiswa UNG diduga mangkrak di tangan polisi. Dugaan korupsi 19 miliar kantor dinas pendidikan digeledah penyidik Kejati. Satgas Pasti Sulutgo temukan 36 usaha gadai ilegal. Sensus ekonomi sasar rumah tangga dan pelaku usaha. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Kita berjumpa kembali dalam program Kompas Pagi. Selain keempat sorotan tadi, Anda juga bisa menikmati beragam informasi menarik lainnya yang dihimpun tim redaksi Kompas TV. Bersama saya Megumi Sumah, inilah Kompas Pagi selengkapnya, hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Kita awali informasi pertama, saudara. Penanganan kasus kematian mahasiswa Universitas Negeri Gorontalo, Muhammad Jackson, diduga mangkrak di tangan polisi. 2 bulan tanpa informasi perkembangan perkara, aliansi mahasiswa dan keluarga korban melakukan aksi demonstrasi di Polres Bone Bolango untuk menuntut kepastian hukum. Sejak April 2026, tanpa kabar perkembangan kasus, aliansi mahasiswa dan keluarga Muhammad Jackson menggelar aksi demonstrasi di Polres Bone Bolango. Massa membentangkan poster dan menuntut polisi segera menyelesaikan penanganan kasus kematian mahasiswa Universitas Negeri Gorontalo ini. Muhammad Jackson diduga menjadi korban penganiayaan dalam diksar salah satu organisasi pecinta alam atau Mapala di Universitas Negeri Gorontalo pada September 2025. Berkas kasus sempat dilimpahkan ke kejaksaan namun dikembalikan kepada penyidik untuk melengkapi petunjuk jaksa termasuk rekonstruksi dan pemeriksaan saksi tambahan. Meski 9 orang telah ditetapkan sebagai tersangka, hingga kini perkara tersebut belum juga rampung. Massa menilai penanganan kasus ini diduga mangkrak karena tidak ada informasi perkembangan yang diterima selama 2 bulan terakhir. Yang jadi pertanyaan saya bahwa ternyata yang saya dapati bahwa pihak kepolisian hari ini mangkrak 2 bulan lebih informasinya. Pihak keluarga korban menganggap bahwa jangan sampai ini didiamkan, tidak diusut sampai tuntas dan korban tidak mendapatkan keadilan yang semestinya. Pengakuan tadi dari pihak Kasat akan dilihat kembali, ditinjau kembali, maka kalau berkasnya selesai maka ada penangkapan terhadap 9 tersangka yang dari tergulirnya kasus ini. Jadi kami itu terakhir menerima informasi dari pihak kepolisian itu bulan April. Nah, setelah itu kami sudah tidak mendapat lagi informasi dari pihak Polres. Yang kami tuntut dulu bahwa agar mempercepat kasus ini biar diselesaikan dengan baik. Menanggapi tuntutan tersebut, Kasat Reskrim Polres Bone Bolango menyebut penyidikan masih terus berjalan. Polisi mengaku sedang melengkapi petunjuk kejaksaan dengan segera melakukan rekonstruksi dan telah memanggil saksi tambahan, termasuk Rektor Universitas Negeri Gorontalo. Kalau dari pihak kami ya, kami menyambut positif ini, salah satunya karena membuat jadi pemicu buat kami lagi, koreksi buat kami lagi kerjaan ke depan. Tapi yang pasti intinya nggak ada dari pihak kepolisian terutama Satreskrim untuk memperlambat apalagi mempersulit perkara ini, itu yang pertama. Terus yang kedua, perkara ini terus bergulir dalam artian sekarang udah sampai pada tahap mau rekonstruksi permintaan dari jaksa. Oh iya, itu juga sebagai saksi kita periksanya, menanyakan tentang terkait ya permasalahan ini juga, karena itu diminta juga suatu keterangan. Polisi memastikan perjalanan kasus ini akan terus transparan dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Fikar Buntuan, Kompas TV Gorontalo. Sementara itu, saudara, informasi dari Sorong, sejumlah organisasi kemahasiswaan di Sorong, Papua Barat Daya menggelar aksi unjuk rasa dengan mengusung tema Suara Mahasiswa untuk Indonesia yang Berkeadilan. Dalam aksi ini, mahasiswa menyampaikan berbagai tuntutan terkait kebijakan pemerintah pusat, mulai dari pengelolaan anggaran negara, harga kebutuhan pokok, hingga persoalan demokrasi. Aksi yang digelar Forum Revolusi Mahasiswa Kota Sorong ini melibatkan sejumlah organisasi kemahasiswaan, di antaranya Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah atau IMM, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia atau PMII, Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia atau GMKI, serta Himpunan Mahasiswa Islam Majelis Penyelamat Organisasi atau HMI MPO Cabang Sorong. Masa aksi tiba di kantor DPRD Kota Sorong sekitar pukul 11:25 waktu Indonesia Timur.
Kedatangan mahasiswa langsung disambut sejumlah anggota DPRD Kota Sorong yang menemui para peserta aksi di halaman kantor Dewan. Sementara itu, aparat kepolisian terlihat disiagakan di sepanjang rute aksi hingga area kantor DPRD untuk memastikan kegiatan penyampaian pendapat di muka umum berlangsung kondusif. Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyampaikan berbagai tuntutan, di antaranya meminta pemerintah menghentikan pemborosan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN, serta melakukan evaluasi terhadap kebijakan fiskal yang dinilai berpotensi menimbulkan kebocoran anggaran. Selain itu, mahasiswa juga menuntut penurunan harga kebutuhan pokok dan bahan bakar minyak. Mereka menyoroti kenaikan harga BBM non-subsidi yang dinilai berdampak langsung terhadap daya beli masyarakat. Mahasiswa turut meminta pemerintah mengevaluasi sejumlah program nasional, termasuk program makan bergizi gratis, serta pembangunan koperasi Desa Merah Putih yang dinilai perlu ditinjau kembali dari sisi efektivitas dan penggunaan anggaran. Tak hanya isu ekonomi, mahasiswa juga menyoroti persoalan demokrasi dan keterlibatan unsur militer dalam ranah sipil. Mereka mendesak pemerintah untuk menjaga ruang demokrasi yang sehat serta melakukan evaluasi terhadap berbagai kebijakan yang dianggap belum berpihak kepada kepentingan masyarakat luas. Ini karena kami mahasiswa, kami agen of change, kami agen perubahan, kami penyambung lidah daripada masyarakat, ingin menyampaikan aspirasi kami di lembaga legislatif, yaitu kantor DPR sebagai rumah keluh kesah masyarakat. Tetapi yang sangat disayangkan di sini hanya beberapa dari puluhan 37 anggota DPR, ternyata yang hadir di sini hanya beberapa. Nah, ini sangat disayangkan. Sekelas ketua DPRD pun tidak sempat hadir di kantor ini. Nah, pertanyaannya apa pekerjaan mereka sehingga di luar terus. Nah, ini kan menjadi nilai dasar untuk kita bersama. Bagaimana anggota DPR ini digaji dan diberikan tunjangan-tunjangan untuk bekerja semaksimal mungkin. Tapi sangat disayangkan ketidakhadiran ketua DPRD beserta anggota-anggota lainnya. Setelah menyampaikan aspirasi, perwakilan mahasiswa diterima untuk berdialog dengan anggota DPRD Kota Sorong. Pihak DPRD menyatakan siap menampung dan meneruskan aspirasi mahasiswa sesuai dengan mekanisme dan kewenangan yang dimiliki. Kalau ada tugas-tugas pembantuan dari pusat, ya kami di daerah wajib terima seperti itu. Tetapi kemudian dalam evaluasi kalau itu bermasalah, ya kami di daerah juga tidak bisa diam, terima saja. Perlu ada dievaluasi selama bermanfaat untuk masyarakat, ya kita terima. Tapi kalau kemudian itu mudarat dan tidak bermanfaat untuk masyarakat, ya saya pikir perlu dievaluasi. Saya contohkan tadi seperti MBG. Mungkin di daerah-daerah yang bukan daerah 3T, MBG mungkin bisa ditolak. Tetapi kalau di sini, saya pikir di daerah 3T itu banyak yang bermanfaat, terutama anak-anak bisa makan, sekolah. Dan itu hal baik. Tetapi kemudian kalau ada masalah di pusat bahwa dana dikorupsi, itu nanti prosesnya di pusat, itu urusan APH di pusat. Aksi berlangsung secara damai dan tertib hingga selesai. Mahasiswa berharap berbagai tuntutan yang disampaikan dapat menjadi bahan evaluasi pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang lebih berpihak kepada kepentingan masyarakat. Azharul Rahmat, Kompas TV Sorong, Papua Barat Daya. Saudara, aksi demo mahasiswa Institut Agama Islam Negeri IAIN Kendari yang berlangsung di depan gedung DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara sempat diwarnai kericuhan saat masa aksi mencoba membakar ban bekas sebagai bentuk protes terhadap sejumlah kebijakan pemerintah. Situasi sempat memanas dan diwarnai aksi saling dorong antara mahasiswa dengan petugas keamanan. Ketegangan terjadi saat massa berupaya membakar ban bekas dan menyampaikan aspirasi. Koordinator aksi yang juga Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa IAIN Kendari, Rizka Wati mengatakan, aksi dilakukan membawa sejumlah tuntutan yang dinilai menyangkut kepentingan masyarakat luas, diantaranya mendesak pemerintah melakukan evaluasi total terhadap program makan bergizi gratis, mengevaluasi program Koperasi Merah Putih, menghentikan kenaikan harga bahan bakar minyak, serta mengambil langkah konkret untuk menstabilkan nilai tukar rupiah yang dinilai terus memberikan tekanan terhadap kondisi ekonomi.
Menurut Rizkawati, berbagai persoalan tersebut menjadi tantangan serius bagi bangsa Indonesia di tengah kondisi ekonomi yang dirasakan semakin sulit oleh masyarakat. Keluarga besar mahasiswa YN Kendari per hari ini, tanggal 17 Juni 2026, melaksanakan aksi berdasarkan pertimbangan dan aksi diskusi yang matang yang telah kami lakukan bersama. Untuk itu, saya menyampaikan bahwa kami datang di kantor DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara membawa 5 tuntutan. Mengapa hal ini menjadi tuntutan mendasar bagi kami? Karena hal ini sangat krusial. Ini menjadi tantangan terbesar bagi kita bangsa Indonesia. Sebagaimana kita ketahui bersama, hari ini kita sedang menghadapi kondisi yang sangat sulit, ekonomi yang sangat sulit, bahkan gejolak perang dunia yang belum usai. Masa aksi berharap DPRD Sulawesi Tenggara dapat meneruskan aspirasi mereka kepada pemerintah pusat sebagai bahan evaluasi kebijakan. Silvian Sakia, Kompas TV Kendari, Sulawesi Tenggara. Saudara, demonstrasi mahasiswa di kantor DPRD Sulawesi Utara, Kota Manado diwarnai kericuhan. Kericuhan terjadi usai ratusan mahasiswa yang datang berunjuk rasa memaksa masuk ke halaman kantor DPRD Sulut pada Rabu 17 Juni lalu. Demonstrasi oleh ratusan mahasiswa di Sulawesi Utara terpaksa dibubarkan oleh kepolisian usai para mahasiswa memaksa masuk ke halaman kantor DPRD Sulut Rabu 17 Juni 2026. Pada demonstrasi itu mahasiswa membawa sejumlah tuntutan seperti meminta penghentian program MBG dan Kopdes Merah Putih hingga meminta agar BBM tidak dinaikkan. Sayangnya aksi demonstrasi terpaksa dibubarkan usai para mahasiswa merusak pagar gedung DPRD Sulut dan melakukan aksi pelemparan ke arah petugas. Suasana yang berubah menjadi tidak kondusif membuat pihak kepolisian bertindak tegas kepada para demonstran. Polisi membubarkan massa dengan menyemprotkan water cannon dan gas air mata serta mengamankan sejumlah mahasiswa peserta aksi. Sementara itu, pihak DPRD Sulut menyatakan bahwa pihak mereka sebetulnya telah bersedia menemui para mahasiswa di depan gerbang DPRD. Namun kondisi terlanjur menjadi tidak kondusif sehingga komunikasi tidak terjalin. Baik, pada prinsipnya kami anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara tentu sangat membuka ruang bagi adik-adik mahasiswa yang akan menyampaikan aspirasi atau tuntutan-tuntutan apalah. Kami tadi sudah bersiap-siap bersama dengan saya, ada Ibu Hillary itu dan Ibu Jaina Luyan. Sebenarnya ingin menerima adik-adik mahasiswa dalam mereka menyampaikan aspirasi. Dan kami atau saya tadi sudah menyampaikan pun lewat pengeras suara. Kalaupun mau menyampaikan aspirasi, asalkan disampaikan secara aman dan tertib. Ya. Kami membuka diri, ya, membuka ruang sebesar-besarnya bagi adik-adik mahasiswa. Namun sangat disayangkan ya, tadi terjadi ya belum sempat disampaikan aspirasinya sudah ya dibubarkan oleh aparat keamanan ya. Polisi memukul mundur para mahasiswa ke arah jembatan Kairagi atau sekitar 1 km dari area kantor DPRD Sulawesi Utara. Singli Manderes, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, Kapolda Sulawesi Utara Irjen Pol Royke Langi memerintahkan kepada seluruh jajaran untuk memburu para pelaku begal. Hal tersebut dilakukan untuk menjamin keamanan masyarakat. Kapolda Sulawesi Utara Irjen Pol Royke Langi menginstruksikan jajarannya untuk memburu pelaku begal yang masih berkeliaran di wilayah hukum Polda Sulut. Instruksi ini merespon keresahan masyarakat terhadap aksi begal yang marak terjadi belakangan. Menurutnya, keamanan masyarakat tidak hanya diukur dari angka kriminalitas yang rendah, tetapi harus mencakup perlindungan komprehensif bagi warga. Untuk menekan angka kriminalitas, Kapolda memastikan setiap laporan gangguan Kamtipmas akan ditindaklanjuti secara hukum. Salah satunya dengan memperkuat operasi kewilayahan guna memberantas aksi begal dan premanisme secara masif. Untuk segera melakukan penangkapan sesuai dengan mekanisme hukum yang berlaku atau undang-undang yang berlaku. Dan kita akan melakukan juga operasi secara kewilayahan, ya, yaitu operasi kepada begal-begal. Untuk itu saya himbau pada seluruh masyarakat, kalau ada informasi terkait, ya lupa di Manado ini kan banyak yang kumpul-kumpul, akhirnya orang bisa melakukan kejahatan. Cepat memberikan informasi kepada satuan kepolisian yang paling bawah, misalnya Polsek atau Pos, supaya anggota akan
pergi ke tempat kejadian itu atau ke lokasi yang kemungkinan akan dapat menciptakan kerawanan kriminal. Selain menindak pelaku, Kapolda meminta masyarakat agar proaktif melapor ke Polsek atau pos polisi terdekat jika melihat aktivitas mencurigakan. Ia juga menginstruksikan Kapolres, Kapolsek hingga Babin Kamtipmas untuk lebih aktif menyapa generasi muda guna memberikan arahan edukatif. Langkah ini dilakukan sebagai upaya preventif agar situasi Kamtipmas di Sulawesi Utara tetap kondusif. Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, kami akan segera kembali dengan sorotan dari Sulawesi Selatan. Dugaan korupsi 19 miliar kantor dinas pendidikan digeledah penyidik Kejati, Sulawesi Selatan. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Pagi. Saudara, penyidik Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan menggeledah kantor Dinas Pendidikan Sulawesi Selatan dalam pengusutan dugaan korupsi pengadaan perpustakaan digital. Saat penggeledahan, penyidik mengamankan sejumlah dokumen terkait proses pengadaan, dokumen keuangan hingga kontrak pengadaan yang diduga merugikan negara hingga belasan miliar rupiah. Penggeledahan berlangsung di ruangan bidang sekolah menengah atas kantor Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kecamatan Tamalan Rea, Kota Makassar pada Rabu 17 Juni kemarin. Operasi penggeledahan dipimpin oleh Asisten Tindak Pidana Korupsi Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan Rahmat Supriyadi untuk mengusut dugaan korupsi proyek perpustakaan digital dan buku elektronik pada tingkat SMA Negeri se-Sulawesi Selatan tahun anggaran tahun 2022-2023 lalu yang diduga merugikan negara miliaran rupiah. Penggeledahan berlangsung hampir 10 jam dan petugas keluar membawa sejumlah dokumen, termasuk di dalamnya dokumen perencanaan kontrak pengadaan serta dokumen penganggaran. Kecurigaan adanya dugaan korupsi bermula karena program perpustakaan digital berikut buku elektronik untuk siswa SMA Negeri se-Sulawesi Selatan itu hanya bisa diakses oleh para siswa selama 2-3 bulan saja. Padahal proyek yang bersumber dari anggaran pokok pikiran tahun 2022-2023 itu menelan anggaran 19 miliar rupiah yang terbagi 9 miliar rupiah untuk perpustakaan digital dan 10 miliar buku elektronik. Sebelumnya, Kejaksaan Tinggi Sulsel telah memeriksa puluhan kepala sekolah menengah atas negeri di 24 kabupaten dan kota di Sulawesi Selatan. Selain memeriksa kepala sekolah, penyidik juga telah memeriksa mantan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan dan Kepala Dinas Pendidikan Sulawesi Selatan yang aktif Andi Iqbal Najamuddin. Kami dari tim penyidik Kejati Sulawesi Selatan telah melakukan penggeledahan ke instansi Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan dan ke tempat 2 rekanan pengadaan terkait dengan pengadaan perpustakaan digital dan pengadaan buku elektronik. Indikasi kelanggaran proyek tahun berapa? Proyek tersebut merupakan kegiatan di tahun anggaran tahun 2023 dan 2023. Tahun anggaran, jumlah anggarannya berapa? Anggarannya untuk perpustakaan digital kurang lebih 9 miliar. Sedangkan untuk kegiatan buku elektronik sekitar sama juga, sekitar 9-10 miliar. Ada indikasi dugaan penyelewengan atau dugaan korupsi memang? Nah, pertama temuan dari hasil LHP BPK tahun 2024, terus kita dalami, ternyata ada penyimpangan yang lebih besar lagi selain dari temuan BPK, karena BPK hanya sampel aja dari beberapa sekolah. Sebelumnya, tim audit dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan atau BPKP yang melakukan perhitungan kerugian negara pada proyek perpustakaan digital dan buku elektronik menemukan indikasi kerugian negara dalam realisasinya. Tak hanya di kantor Dinas Pendidikan Sulsel saja, 2 kantor rekanan yang ada di Jalan Boulevard, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar juga digeledah. Dari sana, petugas Kejaksaan Tinggi juga menyita sejumlah dokumen terkait proyek perpustakaan digital. Nila Rustam, Kompas TV Makassar, Sulawesi Selatan.
Saudara, polisi menangkap pasangan kekasih pengedar sabu bersama seorang pembeli di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu siang. Transaksi narkoba dilakukan dengan sistem tempel usai dipesan melalui media sosial. Aksi pasangan kekasih saat menaruh barang haram tersebut terekam CCTV. Sepasang kekasih terekam CCTV saat mengedarkan sabu dengan sistem tempel di sekitar rumah warga di Jalan Manuruki, Kecamatan Biring Kanaya, Makassar, Sulawesi Selatan, Senin 8 Juni lalu. Dalam rekaman CCTV, pasangan kekasih tersebut terlihat menaruh sesuatu di bawah tiang dan ditimpa dengan balok kayu lalu pergi meninggalkan lokasi. Warga yang sempat curiga melihat gerak-gerik pasangan tersebut kemudian mendatangi lokasi dan menemukan sebuah paket kecil yang dibungkus plastik dan dilakban yang diduga narkoba jenis sabu. Berbekal laporan warga dan pemeriksaan CCTV, polisi meringkus 3 terduga pelaku, yakni pasangan kekasih berinisial AR dan LI, serta seorang berinisial MI yang mengambil paket tersebut. Ketiganya dibekuk di wilayah Sudiang, Makassar, Rabu siang. Dari hasil interogasi, pasangan kekasih tersebut diperintah oleh seseorang yang tidak dikenal melalui media sosial untuk mengambil narkoba, kemudian mengemasnya ke dalam beberapa saset kecil, lalu diedarkan dengan cara ditempel di sebuah titik yang telah ditentukan. Para pelaku menerima bayaran 500.000 hingga 2 juta melalui aplikasi dompet digital setiap kali berhasil menjalankan aksinya. Kita amankan, kita bawa ke kantor Sat Narkoba, kemudian kita interogasi bahwasannya yang bersangkutan ini diperintahkan oleh seorang yang tidak dikenali menggunakan aplikasi di Instagram untuk mengambil narkotika, kemudian memecah dalam beberapa saset, kemudian diperintahkan untuk menempel di lokasi, kemudian dilaporkan kepada yang bersangkutan. Jadi untuk motifnya masalah ekonomi, yang bersangkutan ini memang mengatakan tidak kenal dengan siapa yang menyuruhnya, namun demikian tetap kita akan cari. Jadi yang bersangkutan ini memang sudah beberapa kali menempel. Jadi setiap kegiatannya selesai, dia dibayar menggunakan aplikasi Dana. Kemudian setiap penempelan selesai, dia diberikan gaji, kemudian disisihkan untuk pacarnya yang perempuan itu 500.000 setelah selesai kegiatan. Terkait kasus ini, polisi masih melakukan penyelidikan terhadap pemilik akun di media sosial yang memerintahkan dan menyuplai narkoba ke pasangan kekasih tersebut. Arif Tirtana, Kompas TV Makassar. Informasi dari Kendari, Saudara, tim unit reaksi cepat Buser 77 Satuan Reskrim dan Intelkam Polresta Kendari menangkap seorang residivis pencuri sejumlah gerai BRI Link di Kota Kendari. Pelaku yang ditangkap sudah melancarkan aksinya di 5 tempat kejadian perkara atau TKP dengan jumlah uang yang dicuri mencapai puluhan juta rupiah. Inilah detik-detik penangkapan seorang pria berinisial SU yang sudah beberapa kali membobol gerai BRI Link di Kota Kendari. Proses penangkapan dilakukan tim unit reaksi cepat Buser 77 Satuan Reskrim dan Intelkam Polresta Kendari. Pelaku ditangkap pada Senin siang 15 Juni 2026 di sebuah rumah rekannya di Jalan Abelihi, Kelurahan Petoaha, Kota Kendari. Saat hendak diamankan, pelaku sempat mencoba melarikan diri, namun petugas bergerak cepat dan langsung membekuknya. Kasat Reskrim Polresta Kendari AKP Weliwanto Malo mengungkapkan pelaku diduga terlibat dalam serangkaian pencurian di sejumlah gerai BRI Link di Kota Kendari dengan nilai kerugian yang tidak sedikit. Dari beberapa lokasi, uang yang dibobol pelaku bervariasi, mulai dari 13 juta rupiah, 33 juta rupiah, hingga 35 juta rupiah. Modus pelaku memanfaatkan konter yang ditinggal penjaga dan lupa mengunci pintu. Lalu pelaku masuk ke dalam konter, mencabut colokan CCTV agar tidak terekam, serta membobol laci penyimpanan uang dan kabur membawa hasil curian. Iya ada, kita amankan, udah lama kita identifikasi nih. Lincah orangnya liar, tapi berhasil kita amankan, kita tangkap di salah satu rumah temennya di daerah Abeli ya. Habis itu kita amankan, kita interogasi ya. Habis kita interogasi, didapati ada beberapa TKP. Kita lagi kembangkan untuk BBB lainnya tuh. Nanti kita usahakan Buser 77 dapatin semuanya. Ini dia main sendiri, spesialis ya drilling lah.
Mudah-mudahan TKP yang viral kemarin juga yang di KS Tubun, di Ranome itu mudah-mudahan terungkap ya. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, kini pelaku harus mendekam dalam sel tahanan polisi dan terancam hukuman penjara selama 7 tahun. Silvian Sakia, Kompas TV Kendari, Sulawesi Tenggara. Saudara, Polres Bone Bolango menyita ratusan botol minuman keras selama pelaksanaan operasi Pekat Otanaha 2026. Miras yang diamankan berasal dari berbagai jenis dan ditemukan di sejumlah kios serta kendaraan pengangkut. Sebanyak 477 botol minuman keras disita Polres Bone Bolango dalam operasi Pekat Otanaha 2026. Operasi ini menyasar berbagai penyakit masyarakat seperti kriminalitas, judi, prostitusi, hingga konsumsi zat terlarang. Untuk minuman keras yang disita terdiri dari berbagai jenis, mulai dari bir, kesegaran, hingga cap tikus. Polisi bilang sebagian besar minuman keras diamankan dari kios-kios yang diketahui menjual minuman keras serta dari kendaraan yang digunakan untuk mengangkut miras. Kegiatan operasi Pekat yang ditemukan seperti ini, ada yang satu mobil yang ditemukan kemarin, ada satu pickup, ada yang diangkut dengan mobil taksi gelap yang dibeli dari Telaga, akan diedarkan di wilayah Bone Bolango. Jadi itu yang angkanya sampai kelihatan ada peningkatan signifikan, karena semua kekuatan kita difokuskan di sini dalam bentuk unit kecil lengkap melaksanakan operasi yang sasarnya tadi, yang penyakit masyarakat. Selain minuman ada juga prostitusi, ada sajam. Jadi sasaran yang sekarang ini yang kita gelar sekarang ini yang hasil operasi Pekat kemarin. Penindakan terhadap peredaran minuman keras ini juga dilakukan berdasarkan peraturan daerah terkait peredaran minuman keras di wilayah Bone Bolango. Operasi serupa akan terus dilakukan untuk menekan peredaran minuman keras dan menjaga ketertiban masyarakat. Fikar Buntuan, Kompas TV, Gorontalo. Saudara, kami akan segera kembali usai jeda dengan informasi dari Manado. Satgas Pasti Sulutgo temukan 36 usaha gadai ilegal. Tetaplah bersama kami. Saya Megumi Suma dan Anda masih bersama kami di Kompas Pagi. Saudara, sebanyak 36 usaha gadai ilegal ditemukan oleh Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal beroperasi di wilayah Sulawesi Utara dan Gorontalo. Hal ini disampaikan Kepala OJK saat menghadiri rakor Satgas Pasti di salah satu hotel di Kota Manado pada Kamis pagi. Sebanyak 36 usaha gadai yang diduga tidak mengantongi izin resmi ditemukan beroperasi di wilayah Sulawesi Utara dan Gorontalo. Temuan itu terungkap dalam rapat koordinasi Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal Sulutgo tahun 2026 yang digelar di Manado Kamis pagi. Kepala OJK Sulawesi Utara dan Gorontalo Robert Sianipar menyebut data tersebut merupakan hasil pengawasan dan koordinasi intensif yang dilakukan seluruh anggota Satgas Pasti terhadap aktivitas keuangan ilegal di kedua provinsi. Dari total 36 pelaku usaha gadai yang teridentifikasi, 5 diantaranya telah mengajukan proses perizinan. Sisanya masih dalam tahap klarifikasi dan pendalaman oleh tim Satgas Pasti. Pengawasan terhadap aktivitas keuangan ilegal kian diperkuat seiring berlakunya Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan yang memperluas mandat Satgas Pasti. Selain investasi ilegal, Satgas kini juga menangani pinjaman online ilegal dan perjudian online. Satgas Pasti ini menangani tadi pinjol ilegal dan juga judi online ilegal. Nah, Bapak Ibu sekalian, beberapa hal juga kami sampaikan tadi. Tahun ini ya kita tidak ada laporan baru ya Pak ya, penanganan baru, tapi hal yang menjadi perhatian kami di Satgas Pasti antara lain penanganan tadi aktivitas gadai tak berizin atau gadai ilegal ada 36 tadi, 5 diantaranya sudah menyatakan izin dan ada 26 yang kami laporkan termasuk kategori gadai ilegal. Sebagai tindak lanjut, tim gabungan Satgas Pasti yang melibatkan OJK dan kepolisian telah turun langsung ke lapangan untuk memeriksa sejumlah pelaku usaha yang masuk dalam daftar pemantauan. Para pelaku menawarkan layanan gadai tersebut berupa platform media sosial. Kami sebagai APH
yang tergabung dalam Satgas Pasti telah melakukan pendalaman. Artinya kita melakukan penyelidikan ke lapangan, mengecek apakah dari 26 kurang lebih yang ada di Sulawesi Utara masih melakukan aktivitas gade ilegal atau tidak. Nah, ini kami dari tim Satgas Pasti melakukan pendalaman dan pengecekan di lapangan. Memang ada beberapa gade ilegal ini yang kami sudah cek, ternyata memang di lapangan itu setelah kami cek ada yang kegiatan cuma perorangan. Satgas Pasti menegaskan akan terus mengawasi dan menindak pelaku usaha jasa keuangan tanpa izin demi melindungi masyarakat serta menjaga stabilitas sektor keuangan di Sulawesi Utara dan Gorontalo. Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, untuk memperkuat perlindungan aset nasabah dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap layanan bank emas, PT Pegadaian dan Kepolisian Republik Indonesia resmi menjalin kerjasama strategis di bidang pengamanan aset. Kolaborasi ini ditegaskan dalam pertemuan yang digelar di Kota Manado, Kamis 18 Juni 2026. Kegiatan yang berlangsung pada Rabu 17 Juni di Hotel Sentra Minahasa Utara diikuti oleh masing-masing utusan kabupaten dan kota di Sulawesi Utara. Bank Indonesia bersama pemerintah daerah menilai kegiatan ini menjadi langkah strategi untuk menarik minat investor. Selain itu, capacity building garapan Bank Indonesia juga untuk memperkuat teknis penyusunan proposal dan kebutuhan teknis lainnya. Dan juga dari sistem pengamanan atau keamanan, dan juga yang paling penting bagi kami adalah bahwa kami ingin memastikan kepada nasabah Pegadaian bahwa kami mengelola perusahaan dengan secara prudent. Bahkan kami selalu memperhatikan keamanan dari kalau di Pegadaian adalah barang jaminan yang ada di tempat kami. Inisiatif ini disambut baik oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mengatakan pada tahun sebelumnya penguatan proyek berhasil menarik minat investor khususnya di sektor perikanan. Nanti para Kapolres akan kemudian melakukan tadi upaya-upaya teknis kepolisian dalam mengamankan aset, baik bentuknya fisik kepada maupun non fisik kepada kantor-kantor Pegadaian yang ada di wilayah. Shalom optimis dengan adanya penguatan teknis seperti ini, sejumlah potensi daerah akan mampu digarap dengan lebih optimal sehingga lebih menarik bagi investor. Swingli Manderes, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, Bank Indonesia Sulawesi Utara menggelar capacity building bersama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Sulut. Kegiatan ini untuk mempersiapkan proyek potensial di daerah agar menarik bagi investor. Seiring meningkatnya antusias masyarakat memanfaatkan produk Pegadaian, khususnya tabungan emas dan bank emas, kebutuhan akan sistem pengamanan yang kuat menjadi prioritas utama. Wakil Direktur Utama PT Pegadaian Budi Wahyu Susilo saat kunjungannya ke Manado menyampaikan bahwa Pegadaian kini resmi bekerja sama dengan Polri untuk memastikan setiap aset nasabah, baik berupa emas maupun barang berharga lainnya, terlindungi secara optimal. Ini dan besok sebenarnya yang kita melakukan capacity building terkait dengan RIRU, Regional Investor Relation Unit. Bagaimana caranya kita menarik investor-investor datang ke Sulawesi Utara, tentunya adalah untuk proyek-proyek yang ready to offer, yang sudah clean and clear. Ini nanti akan, rangkaian dari acara ini adalah nanti kita akan menyelenggarakan yang namanya Not Sulawesi Investment Challenge ya, di bulan Agustus dan seterusnya gitu ya. Jadi adalah nanti kita akan cari gitu ya proyek-proyek yang ready to offer gitu ya, yang clean and clear, yang dikelola oleh tentunya pemerintah daerah masing-masing, DKM-DKSP gitu, untuk ditawarkan kepada investor. Di sisi lain, Polri menegaskan komitmennya untuk mendukung penuh pengamanan aset nasabah melalui pendekatan yang disesuaikan dengan tingkat kebutuhan dan karakteristik masing-masing wilayah. Polri tidak hanya berperan dalam aspek pengamanan fisik, namun juga menjadi mitra strategis dalam mencegah potensi gangguan keamanan yang dapat mengancam aset nasabah dan operasional Pegadaian. Kita telah melihat jejak keberhasilan pada kegiatan seperti ini yang kita lakukan tahun kemarin,
ternyata telah menarik beberapa investor yang akhirnya mau berinvestasi di Sulawesi Utara. Misalnya ada investor yang hendak menanamkan modalnya di beberapa sentra kelautan perikanan, baik di Provinsi Sulawesi Utara, di Kabupaten Sangihe, kemudian Kabupaten Talaut, dan sedang dijajaki bagaimana kerjasama ini bisa dilakukan. Melalui sinergi ini, Pegadaian dan Polri berharap mampu memperkuat rasa aman dan kepercayaan nasabah sekaligus mendukung pertumbuhan produk bank emas dan layanan keuangan berbasis aset yang kini menjadi salah satu pilihan investasi masyarakat. Swingli Manderes, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM non-subsidi jenis Pertamax masih dikeluhkan masyarakat di Gorontalo. Kenaikan harga yang cukup tajam membuat sebagian beralih ke Pertalite, sementara sejumlah pengendara lainnya tetap bertahan dengan Pertamax demi kesehatan kendaraan. Kenaikan harga BBM non-subsidi jenis Pertamax yang terjadi pekan lalu masih menjadi keluhan sebagian pengendara. Harga Pertamax naik dari sekitar Rp12.400 menjadi Rp16.600 per liter. Di SPBU Andalas Kota Gorontalo Rabu sore, antrian pengisian BBM masih terlihat ramai. Meski sebagian pengendara memilih Pertalite, sejumlah pengendara terlihat tetap mengisi kendaraan mereka dengan Pertamax. Untuk saya yang barangkali yang pengguna motor yang CC yang harusnya memang diharuskan untuk menggunakan Pertamax, mungkin ini sangat dirasakan karena naik 4.000, jangankan 4.000 bahkan 2.000 pun itu saya rasa itu sudah terlalu jauh. Apalagi sudah sampai di 4.000. Melihat dari nilai RON dari Pertalite itu tidak bagus untuk kualitas mesin dari motor saya. Jadi tetap saya mungkin masih bisa bertahan di Pertamax, tapi itu dari segi harganya itu mungkin sudah menguras kantong. Pengendara menilai kenaikan harga BBM ini cukup berdampak terhadap pengeluaran harian dan dapat mempengaruhi kenaikan biaya kebutuhan lainnya. Nah, kalau itu tergantung konsumennya, pemakaian BBM-nya. Tapi kalau saya melihat di lapangan, tetap ada yang harus lari ke Pertalite. Mungkin perbedaan harganya itu yang membuat mereka masuk ke Pertalite. Karena kebutuhannya itu orang ke subsidi. Tetap penumpukan kendaraan tetap ada. Cuma alhamdulillah dengan ketersediaannya stok aman, sepanjang apapun itu kita berusaha tetap menyalurkan kepada pengguna sesuai alur. Koordinator SPBU menyebut terdapat sebagian pengendara yang berpindah jalur pengisian dari BBM non-subsidi ke jenis BBM yang lebih murah. Meski demikian, pengguna Pertamax masih terlihat melakukan pengisian di SPBU. Pengendara berharap kebijakan kenaikan harga BBM dapat kembali dipertimbangkan. Fikar Buntuan, Kompas TV, Gorontalo. Saudara, kami akan segera kembali usai jeda dengan informasi sensus ekonomi sasar rumah tangga dan pelaku usaha. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Pagi. Saudara, Badan Pusat Statistik resmi memulai pendataan sensus ekonomi tahun 2026. BPS menyebut sensus tersebut dilakukan untuk memotret kondisi ekonomi masyarakat dengan menyasar rumah tangga hingga pelaku usaha. Guna memotret kondisi ekonomi masyarakat, Badan Pusat Statistik atau BPS mulai melaksanakan sensus ekonomi tahun 2026 yang akan berlangsung hingga 31 Agustus mendatang. Di Kota Manado, sebanyak 330 petugas sensus telah diterjunkan untuk mengumpulkan data ekonomi masyarakat di berbagai wilayah. Menurut pengawas petugas sensus, kegiatan ini dilakukan secara serentak di seluruh daerah. Petugas akan mengajukan sejumlah pertanyaan yang berkaitan dengan kondisi pengeluaran rumah tangga, aktivitas ekonomi, hingga sektor usaha. Dulu di bangunan tempat tinggal itu ada keluarga atau tidak. Nah, kalaupun ada keluarga, kita identifikasi dulu ada usaha apa enggak. Nah, kalau udah usaha, jadi kita nanti akan nanya karakteristik usahanya. Mulai dari pendapatan pengeluaran, terus mungkin juga tahun berdiri, seperti itu sih. Pelaku usaha dan masyarakat, jadi semua orang di Indonesia didata. Jadi kan apalagi sekarang ada fenomena gig ekonomi. Nah, gig ekonomi itu kan yang tidak terlihat usahanya kan. Oleh karena itu kita pendekatannya
ke keluarga atau ke individu dulu. Jadi untuk tahu apakah keluarga atau individu itu ada usaha atau tidak. Untuk memastikan proses pendataan berjalan lancar, BPS Kota Manado sebelumnya telah menggelar pelatihan yang diikuti oleh seluruh tenaga sensus. Namun demikian, Kepala BPS Manado meminta masyarakat agar memberikan akses dan informasi yang dibutuhkan petugas sensus sehingga proses pendataan dapat berjalan dengan baik dan akurat. Ya, jadi petugas yang akan turun ke responden atau ke rumah Bapak Ibu sekalian, itu mereka diperlengkapi dengan atribut. Atributnya adalah rompi, kemudian mereka punya name tag, ya, tanda pengenal. Kemudian yang paling penting adalah mereka mempunyai surat tugas yang nanti ditandatangani oleh pimpinan atau kepala BPS, gitu ya. Jadi bagi rumah tangga yang nanti akan dikunjungi, sebelum menerima petugas, tanyakan terlebih dahulu surat tugas. Adapun tahapan sensus telah dimulai sejak 15 Juni dan dijadwalkan berakhir pada 31 Agustus 2026. Data yang dihasilkan diharapkan dapat menjadi dasar rekomendasi dalam penyusunan kebijakan pemerintah di berbagai sektor pembangunan. Swingli Manderes, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Kita ke sorotan lain, Saudara. Sebanyak 129 desa di 22 kecamatan di Kabupaten Minahasa menggelar pemilihan hukum tua atau kepala desa secara serentak pada Rabu 17 Juni 2026. Pelaksanaan Pilhut ini dipantau langsung oleh Bupati Minahasa Robi Dondo Kambe, Wakil Bupati Vanda Sarundayang, serta jajaran Forkopimda. Inilah suasana euforia warga menyambut pesta demokrasi pemilihan hukum tua di Kabupaten Minahasa. Pada pelaksanaan Pilhut ini, banyak harapan dan pesan masyarakat bagi para calon pemimpin untuk dapat memberikan kesejahteraan bagi mereka. Setelah terpilih nanti, kiranya dari hukum yang terpilih dapat merangkul semua warga masyarakat untuk bersatu, ya, bersama membangun desa yang kami cintai. Program-program yang sudah disampaikan lewat pemaparan visi dan misi harus benar-benar mengarah dan bagi perkembangan dan pertumbuhan daripada warga masyarakat, yang tentunya pembangunan yang harus dilaksanakan. Sementara itu, saat monitoring pelaksanaan Pilhut, Bupati Minahasa Robi Dondo Kambe berharap para kandidat calon secara keseluruhan dapat merangkul warga dalam pigai persatuan dan prinsip solidaritas. Hasil dari pengamatan untuk sementara ini semua berjalan dengan baik. Bahkan saya memperhatikan tadi begitu disiplin, ya, begitu disiplin kegiatan pelaksanaan tadi, sehingga kami sangat mengharapkan semua bisa berjalan dengan baik dan menjadi role model bagaimana demokrasi terjadi untuk pemilihan ketua di Indonesia. Di kesempatan itu, Kejaksaan Negeri Minahasa mengimbau para kandidat terpilih untuk dapat bersinergi menjalankan program pemerintah. Kejari Minahasa berkomitmen akan tidak segan untuk menindak tegas bagi para hukum tua terpilih dalam menjalankan tata kelola pemerintahan yang tidak transparan. Bisa menerima hasil pemilihan, karena kan sebenarnya mekanisme pengawasan ini sudah dibuat dengan baik. Masyarakat juga dibuka kesempatan untuk mengawasi, jadi harapannya ketika ada yang menjadi pemenang, yang kalah tidak kecewa dan yang menang tidak bereforia terlalu besar dengan itu. Intinya siapapun yang menang itu adalah hasil dari demokrasi dan desa. Jadi kalah menang itu hanya sementara. Intinya ketika ada kepala desa atau ketua yang terpilih, sama-sama kembali untuk bersatu bergandengan tangan untuk membangun daerahnya. Perhelatan demokrasi ini diharapkan dapat berjalan aman dan lancar, serta akan memiliki pemimpin berintegritas hingga waktu pelantikan kepala desa definitif mendatang. Tim Liputan Kompas TV Minahasa. Saudara, TNI Angkatan Laut Kodaeral 6 Makassar bergerak mengirimkan bantuan kemanusiaan kepada masyarakat terdampak gempa bumi yang terjadi di Palu, Sulawesi Tengah. TNI Angkatan Laut memberangkatkan 1 peleton personel menuju Kabupaten Sigi untuk membantu kesehatan dan membersihkan bangunan akibat gempa.
Selain mengerahkan personel, TNI Angkatan Laut dari Kodaeral 6 Makassar juga membawa berbagai perlengkapan pendukung guna membantu masyarakat. Langkah tersebut dilakukan setelah adanya laporan mengenai banyaknya bangunan rumah yang rubuh yang menutup akses jalan serta kebutuhan air bersih di sejumlah wilayah terdampak di Kabupaten Sigi. Selain pelayanan kesehatan, personel TNI Angkatan Laut juga melakukan pembersihan puing-puing dan material bangunan yang roboh akibat gempa. Sejumlah fasilitas umum, rumah warga, hingga tempat ibadah menjadi sasaran kegiatan pembersihan. Tak hanya fokus pada pembersihan wilayah, Satgas TNI Angkatan Laut turut melibatkan tim kesehatan guna memberikan layanan medis kepada masyarakat. Pemeriksaan kesehatan dilakukan secara menyeluruh, baik kepada warga yang mengalami luka ringan maupun masyarakat yang membutuhkan pengecekan kondisi kesehatan. Arahan dari pimpinan TNI Angkatan Laut, Bapak Kepala Staf Angkatan Laut, Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali, untuk wilayah melaksanakan penanganan dan bantuan. Sehingga saya selaku Komandan Kodaeral memerintahkan Komandan Lanal Palu untuk aksi personil, pengerahan personil ke wilayah terdampak. Dan malamnya, tanggal 16 malam atau 17 dini hari, diberangkatkan pasukan kurang lebih 1 peloton menuju Kabupaten Sigi untuk melaksanakan bantuan dengan membawa perlengkapan, di mana kegiatan ini diharapkan dapat membantu masyarakat karena dapat laporan bahwa banyak pohon-pohon yang tumbang dan menghalangi jalan sehingga akses terputus. Yang kedua, ada beberapa yang kesulitan air sehingga kita mengirimkan tangki air mensuplai air tawar kepada masyarakat, dan alhamdulillah semua ini terlaksana dengan baik. Untuk mendukung penanganan bencana, TNI Angkatan Laut juga mendirikan posko bantuan di Kecamatan Noki Lalaki sebagai pusat koordinasi dan pelayanan bagi warga terdampak. Rama Pratama, Kompas TV Makassar, Sulawesi Selatan. Saudara, puluhan tahun warga distrik Seget, Kabupaten Sorong harus berjibaku dengan kondisi jalan yang rusak parah. Akses utama sepanjang sekitar 20 km yang menjadi urat nadi ekonomi dan pelayanan masyarakat kini menjadi sorotan. Setelah berbagai keluhan dan aksi protes warga, pemerintah Kabupaten Sorong akhirnya berkomitmen melakukan penanganan darurat mulai pekan ini. Pertemuan antara pemerintah Kabupaten Sorong, masyarakat adat distrik Seget, perusahaan pengguna jalan, serta para wakil rakyat digelar di kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sorong, Rabu 17 Juni 2026. Hadir dalam pertemuan tersebut Senator Papua Barat Daya Mamberop Rumakik, anggota DPR Papua Barat Daya Z Kadakolo, sejumlah anggota DPR Kabupaten Sorong, serta sejumlah pihak terkait lainnya. Kerusakan jalan sepanjang kurang lebih 20 km di distrik Seget menjadi fokus utama pembahasan. Kondisi jalan yang memprihatinkan selama bertahun-tahun dinilai telah menghambat pembangunan, aktivitas ekonomi masyarakat, hingga pelayanan kesehatan. Moses Klawomon, masyarakat adat Seget, mengaku masyarakat telah lama menantikan perhatian serius dari pemerintah terhadap persoalan tersebut. Menurut Moses, kerusakan jalan telah berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat. Warga yang membutuhkan layanan kesehatan sering mengalami kesulitan saat harus dirujuk ke rumah sakit di kota Sorong. Bahkan kondisi jalan yang rusak disebut telah menyebabkan sejumlah insiden dan korban. Selain itu, buruknya akses transportasi dinilai memperlambat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di wilayah yang memiliki potensi sumber daya alam cukup besar tersebut. Tidak berjalan, merugi Pak, merugi, kami sangat merugikan, sangat dirugikan. Apalagi yang dari Seget, hasil kami tidak akan dibawa karena terus kecepatan kami mau bawa orang yang sakit, orang yang hamil, kita sampai di tengah anak itu tidak selamat atau orang tua itu selamat. Karena kami punya anak juga meninggal di dalam perjalanan karena jalan. Saya harap itu Pak. Menanggapi tuntutan masyarakat, Frans Howai, pelaksana tugas Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sorong, menegaskan bahwa pemerintah daerah bersama sejumlah perusahaan pengguna jalan telah menyepakati langkah penanganan darurat yang akan dimulai dalam pekan ini.
Frans bilang perbaikan akan dilakukan melalui kolaborasi antara pemerintah Kabupaten Sorong dengan sejumlah perusahaan yang beroperasi di kawasan tersebut. Ia menyebut pemerintah akan mendorong penyelesaian status jalan yang saat ini masih berada dalam kewenangan perusahaan agar dapat diserahkan kepada pemerintah dan ditingkatkan kualitasnya secara permanen. Kami akan melakukan penanganan segera untuk mengantisipasi sulitnya akses jalan ke Sorong Seget yang menjadi kendala bagi masyarakat di Seget. Ini yang menjadi prioritas kami dalam pertemuan hari ini dan komitmen kami untuk segera menindaklanjuti apa yang menjadi tuntutan masyarakat pada beberapa minggu terakhir ini. Untuk rencana perbaikan jalan di sana kapan nih? Untuk perbaikan di sana terkait dengan kesepakatan kita dalam pertemuan tadi, minggu ini kami sudah langsung melakukan aktivitas penanganan pekerjaan jalan Sorong Seget. Harapan besar kini disematkan masyarakat distrik Seget kepada pemerintah daerah. Setelah bertahun-tahun menghadapi kerusakan jalan yang menghambat aktivitas sehari-hari, warga menanti pembuktian nyata dari komitmen yang telah disepakati dalam pertemuan tersebut. Masyarakat berharap perbaikan yang dijanjikan tidak berhenti pada kesepakatan di atas meja, melainkan segera diwujudkan di lapangan. Sebab bagi warga Seget, jalan yang layak bukan hanya soal akses transportasi, tetapi juga menyangkut masa depan pembangunan, ekonomi, dan keselamatan masyarakat. Azharul Rahmat, Kompas TV Sorong, Papua Barat Daya. Kami segera kembali dengan informasi gelaran musyawarah DPD Hanura, Sulawesi Utara. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Kompas Pagi. Saya Megumi Suma dan Anda masih bersama kami di Kompas Pagi. Saudara, gelar musyawarah daerah ketiga, akhirnya DPD Partai Hanura Provinsi Sulawesi Utara menetapkan Apriano Ade Saerang sebagai Ketua DPD Hanura Sulawesi Utara. Ade Saerang kemudian langsung dilantik oleh Sekjen Partai Hanura Beni Ramdhani bersama pengurus DPD Partai Hanura Sulawesi Utara Kamis sore. Musyawarah daerah ketiga DPD Hanura Sulawesi Utara sempat berjalan alot. Sejumlah DPC Kabupaten Kota menyampaikan aspirasinya terkait figur calon ketua DPD Hanura Sulawesi Utara. Namun dengan tetap menjunjung tinggi asas demokrasi, akhirnya seluruh pengurus DPC di 15 Kabupaten Kota se-Sulawesi Utara menyetujui Apriano Ade Saerang memimpin DPD Partai Hanura Sulawesi Utara periode 2026-2031. Ade Saerang, panggilan akrabnya, sebelumnya telah memiliki surat dukungan dari DPP Partai Hanura sebagai salah satu syarat mutlak untuk menjadi calon ketua DPD. Usai pelaksanaan musda, Partai Hanura langsung melanjutkan agenda pelantikan ketua DPD Partai Hanura terpilih bersama dengan seluruh pengurus DPD yang sudah ditetapkan formaturnya. Pelantikan dilakukan oleh Sekjen Partai Hanura Beni Ramdhani yang mewakili Ketua Umumnya Osman Sabtaodang, serta dilanjutkan dengan penyerahan Pataka Partai Hanura. Ketua DPD Partai Hanura Sulut Ade Saerang bilang akan berkonsolidasi dengan seluruh pengurus partai hingga ke DPC, serta menargetkan penambahan kursi legislatif di pemilu 2029 nanti. Saya tidak bisa terlalu muluk-muluk. Teman-teman tahu kan Hanura hanya 5 di seluruh Sulawesi Utara. Artinya kalau saya katakan Manado wajib rebut satu fraksi, Bolang Mongondo merupakan basisnya sekjen kita, dan tentunya ada 1-2 kabupaten kota yang bisa kami maksimalkan, ya artinya 3 kursi untuk provinsi itu saya rasa sangat wajar lah. Dan tentunya kalau target, seluruh kabupaten kota kita harus merebut 1 fraksi. Sementara Sekjen Partai Hanura Beni Ramdhani berharap dengan kepengurusan yang baru Partai Hanura di Sulawesi Utara akan memperkuat pondasi partai di pemilu mendatang. Negara ini bukan hanya milik satu partai politik. Tanggung jawab negara tidak bisa hanya diserahkan pada pemerintah. Tapi pemerintah dan rakyat, pemerintah dan kekuatan partai politik itu harus berkolaborasi. Maka saya katakan, kita tidak pernah mengenal lawan. Partai politik berbeda adalah sahabat. Pemerintah adalah mitra, ya. Nah, tentu mudah-mudahan Partai Hanura di bawah kepemimpinan Pak Ade ini bisa menyelesaikan tugas penguatan organisasi, konsolidasi, kemudian juga konsolidasi kepemimpinan, konsolidasi kader,
konsolidasi para caleg nanti ya untuk mereka bisa bertarung dalam pemilu legislatif maupun pemilu kepala daerah. Pelantikan pengurus DPD Partai Hanura Sulawesi Utara juga dihadiri Wakil Gubernur Sulut Victor Mailangkai, pengurus DPP Partai Hanura, sejumlah pengurus partai politik Sulawesi Utara, serta ratusan kader Partai Hanura di Sulawesi Utara. Doni Arai, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, Kodam 13 Merdeka menggelar syukuran hari ulang tahun ke-68 yang dipusatkan di Aula Grahadika Jaya Sakti Rabu pagi. Kegiatan dihadiri para pejabat utama, prajurit, serta ASN di lingkup Kodam 13 Merdeka. Puncak perayaan hari ulang tahun Kodam 13 Merdeka yang ke-68 diselenggarakan dengan syukuran bersama seluruh prajurit TNI dan ASN yang berdinas di Kodam 13 Merdeka. Perayaan HUT Kodam ke-68 kali ini sekaligus menjadi momentum refleksi dan pengingat bagi seluruh prajurit TNI dan ASN Makodam 13 Merdeka dalam meningkatkan soliditas, dedikasi, dan profesionalisme bekerja. Pangdam 13 Merdeka Majen TNI Mirsa Agus saat memberikan sambutan di hadapan para prajurit meminta agar seluruh prajurit Jaya Sakti mampu menunjukkan diri sebagai prajurit petarung yang tidak hanya mampu mengemban pertahanan negara seperti tugas operasi, namun terus membangun kemanunggalan TNI dengan rakyat. Apalagi saat ini prajurit di Kodam 13 Merdeka banyak yang mendapatkan penugasan operasi di luar wilayah Sulawesi Utara maupun Gorontalo. Kepercayaan yang diberikan negara melalui penugasan tersebut diharapkan dapat dilakukan dengan penuh rasa hormat dan pengabdian. Kami mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas berkatnya sehingga sampai hari ini Kodam 13 Merdeka masih dipercaya masyarakat dan negara untuk mengawal bidang pertahanan di daerah Sulawesi Utara dan Gorontalo. Kami mengucapkan terima kasih kepada pimpinan kami mulai dari Bapak Presiden, Bapak Panglima TNI dan Bapak Kepala Staf Angkatan Darat atas kepercayaannya sehingga program-program membantu masyarakat di sekitar wilayah kami sangat dibantu dengan banyak program seperti jembatan, kemudian kegiatan Tondano, kegiatan di Talau, di Sangi dan lain sebagainya, termasuk pembinaan prajurit yang terbentuk 4 batalion TP, Yonif TP di wilayah Gorontalo dan Sulawesi Utara. Syukur HUT Kodam ke-68 ditandai dengan pemotongan tumpeng oleh Pangdam 13 Merdeka didampingi Ketua Persid Kartika Chandra Kirana PD 13 Merdeka, penyerahan hadiah bagi prajurit TNI yang berprestasi. Sebelumnya, berbagai rangkaian semarak menyambut HUT Kodam 13 Merdeka telah digelar dengan berbagai kegiatan, diantaranya Kodam 13 Merdeka Fun Run di Danau Tondano Minasa, gelaran lomba antara kesatuan, siara, anjang sana, serta doa bersama. Yana Meke Singal, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, mendukung pengembangan olahraga catur di Sulawesi Utara, Partai Hanura Sulawesi Utara menggelar kejuaraan catur. Selain kategori dewasa, kejuaraan catur juga melombakan kategori usia anak dan remaja. Ratusan atlet catur se-Sulawesi Utara mengikuti kejuaraan catur yang digelar Partai Hanura di M-Icon Kamis pagi hingga malam. Kejuaraan catur memperlombakan kategori senior dan peserta junior dengan hadiah menarik. Antusiasme peserta sangat tinggi, terutama di kategori usia junior dengan jumlah peserta yang hampir mencapai 200 orang. Senang. Pertama kali. Kemarin beberapa kali ikut lomba no. Oh, sudah. Kali. Kemarin memang kok ini lebih terpanding. Kegiatan ini bagaimana? Lomba ini bagus? Bagus. Menambah wawasan orang yang belum terkenal. Oh iya. Ajang ini adalah bagian dari upaya mendukung program pemerintah daerah menggalakkan dan meningkatkan kualitas olahraga catur di Sulawesi Utara. Ketua DPD Hanura Sulut Ade Saerang yang juga Ketua Percasi Sulut bilang, kejuaraan ini adalah ajang menambah pengalaman atlet catur khususnya usia muda, sekaligus seleksi menuju kejurnas catur mendatang. Kita melihat animo masyarakat khususnya pecinta catur di Sulawesi Utara ini semakin hari semakin lebih baik. Artinya apa? Di sini juga kita bisa lihat kedewasaan dalam suatu pembinaan olahraga khususnya catur. Walaupun ini acara partai, tapi kan ini merupakan suatu kedewasaan dalam memilih kompetisi.
Saya justru berpikir pertama, paling ini karena ada kaitan dengan pelantikan mungkin pesertanya sedikit. Tapi ternyata di luar kami duga bisa, ya artinya lebih melewati standar. Ade Serang juga menargetkan di ajang Kejurnas mendatang akan lahir master catur baru dari Sulawesi Utara. Doni Arai, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Kami segera kembali dengan informasi dari laga Piala Dunia 2026. Di antaranya Inggris taklukkan Kroasia dengan skor 4-2. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Kompas Pagi.